hadis yang ketiga. Saya mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi salafina shalihin fi dzalik. Al-hadits sadis arkanul Islam wa ta'alimuhu al-'iqab. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang arkanul Islam, rukunnya Islam. Ini yang memberi judul pertama, rukun Islam itu adalah al-Imam al-Hajjaj, ya, atau Imam Muslim. Yang pertama mengistilahkan atau memberi judul bahwa rukun Islam itu ada 5. Karena secara teks nasnya Nabi tidak mengatakan arkanul Islam, tapi Nabi mengatakan bunyal Islam. Kemudian disimpulkan oleh para ulama bahasa dunia itu lebih tepatnya diistilahkan dengan bahasa rukunnya Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat yang berjuluk Abi Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah namanya, putranya Sayyidina Umar. Jadi sahabat Umar memiliki seorang putra bernama Abdullah, saleh luar biasa, bahkan termasuk min kibari sahabat, termasuk bagian dari para pembesar sahabat, min fuqaha sahabat. Sahabat itu ya ribuan, banyak sekali sahabat itu. Tapi dari sekian banyak sahabat ada sahabat-sahabat yang istimewa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Sahabat banyak, karena definisi sahabat itu siapa saja yang pernah berjumpa, bertemu, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan iman, itu disebut sebagai apa? Sahabat. Sekalipun satu kali berjumpa dengan Nabi, kemudian dia berjumpanya dengan Nabi, memandang wajah Nabi dalam keadaan iman, dia sudah layak atau sudah bisa dinisbatkan sebagai seorang sahabat. Di mana sahabat ini memiliki kedudukan yang tinggi, saking tingginya itu para ulama menyimpulkan bahwa kullu sahabat maudhulun, semua sahabat itu adil, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat sahabat, ya, itu derajat yang tertinggi setelah derajat Rasul, melebihi dari derajat kewalian. Nah, kita meyakini bahwa di dunia ini ada wali-walinya Allah. Kita bisa mencapai derajat kewalian. Derajat wali bermacam-macam tingkatan-tingkatannya. Seperti itu, wali itu artinya kekasih Allah. Tapi setinggi-tingginya derajat kewalian dibandingkan derajat sahabat itu lebih tinggi derajat sahabat. Nah, dari sekian banyak ribuan sahabat, karena Nabi kan menjadi utusan Allah selama 23 tahun. Bayangkan, hidup 23 tahun, setiap berjumpa iman, siapa yang berjumpa iman dia disebut sebagai sahabat. Selama 23 tahun bertemu orang siapa saja kan sudah saking banyaknya ya. Nah, ini dari sekian banyak sahabat ini, di antara sahabat yang mulia adalah Abdullah bin Umar, yang tidak lain adalah putra dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Di awal hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar, hadis kedua kemarin diriwayatkan oleh sahabat Umar, ini hadis ketiga diriwayatkan oleh putranya sahabat Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Qala, ini sahabat Abdullah bin Umar ini sangat kondang sekali dengan ahli hajinya, karena beliau ini melakukan haji selama 60 kali. Berarti sudah banyak sekali, 60 kali. Oh, Rasulullah itu haji berapa kali? 1 kali. Ya, Nabi Muhammad itu apa? Haji cuma berapa? 1 kali. Sahabat Umar, Abdullah bin Umar haji berapa? 60. Ini spesialis apa? Haji. Makanya dalam ilmu manasik, ilmu haji semua merujuknya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Saya punya guru namanya beliau Pak Hayyim Zubair. Beliau mengatakan kalau sampai ingin haji terus tawassul, pastilah kepada sahabat Abdullah bin Umar. Karena beliau ahli dalam bidang apa? Dalam bidang haji. Beliau umrah itu sebanyak 1000 kali lebih. Ini berdasarkan cerita dari Imam Nafi', yang mana Imam Nafi' itu adalah mantan budak, atau bahasa Arabnya namanya maula, budak kemudian dimerdekakan. Ya, itu namanya Imam Nafi'. Itu beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Umar dulu umrahnya itu lebih dari 1000 kali. Memang umrah itu bisa sewaktu-waktu, tapi kalau 1000 kali tetap melelahkan ya. Seperti itu. Itu beliau menceritakan bahwa sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu yang pertama adalah syahadat, persaksian. Bersaksi, ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini pembahasannya di pembahasan hadis yang kedua telah disebutkan ya. Cuma kalau hadis yang kedua itu nadanya lewat sebuah pertanyaan, juga di sana tidak menyebutkan tentang rukun Islam. Malaikat Jibril hanya bertanya kepada Nabi, "Mal Islam?" Ya Rasulullah, akhirni anil Islam. Hanya bertanya, "Nabi, saya beritahu tentang Islam itu apa? Saya ingin tahu Islam itu apa?" Nah, kemudian Nabi menjawab dengan 5 perkara juga. Sedangkan hadis ini secara secara ceplos Nabi menyebutkan bahwa rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu adalah tauhid, syahadat. Ini syahadat diposisikan posisi yang pertama karena ini termasuk rukun yang paling pokok. Ya,
rukun yang paling pokok. Di mana kalau rukun yang pertama ini tidak ada, maka untuk selanjutnya tidak sah semua. Ada orang sholat, ada orang haji, puasa, tidak iman dan baca syahadat, sah tidak sah karena tidak Islam. Ya, jadi aqdamul arkan. Jadi dalam rukun 5 ini yang paling pokok. Ya, kalau kita gambarkan sebagai tiang utama, tiang yang ada di tengah itu menjadi penyokong atau penopang dari semua tiang-tiang itu adalah membaca syahadat seperti itu. Bagaimana dalam haji? Dalam haji itu juga rukunnya haji banyak, tapi aqdamul arkan fil haji yaitu al-wuquf bi Arafah. Rukunnya haji ada tawaf, ada sa'i, tapi yang paling pokok itu apa? Wukuf di Arafah. Dimana kalau orang haji kok tidak wukuf di Arafah antara tanggal 9 sehabis zuhur gitu ya sampai huruf sampai terbitnya fajar pada malam 10 kok tidak menyempatkan diri untuk wukuf, maka hajinya tidak sah, besok harus foto datang lagi. Tapi kalau semisal tidak sa'i bisa diganti, tidak tawaf bisa diganti dengan dengan dam ya, dengan denda seperti itu. Sebagaimana dalam taubat juga sama. Taubat itu rukunnya ada 3, tapi yang paling pokok itu 1. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi, at-taubatu an-nadm. Taubat itu adalah menyesal. Para ulama fikih menyebutkan rukunnya taubat ada 3. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua dia menghentikan dari jenis kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian yang 3 niat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tapi rukun 3 ini pokoknya 1, yaitu apa? Menyesal. Karena orang kalau menyesal ya tentunya dia tidak akan niat mengulangi lagi. Ada orang nyesal terus dia besok saya mau lagi, jadi tidak menyesal. Bukti dari penyesalan itu dia menghentikan dari apa? Perbuatan buruknya seperti itu, dari kemaksiatan yang dia lakukan. Islam juga sama. Rukun Islam ada 5, tapi yang paling pokok itu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Ketika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah dinobatkan sebagai muslim yang dilindungi, ya, hartanya, kehormatannya, darahnya, seperti itu. Dan juga nanti semua syariat Islam diberlakukan seperti itu ya, syariat Islam diberlakukan. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Ini bahasanya Nabi itu bahasa yang luar biasa, tidak hanya rukun yang kedua sholat itu tidak, tapi mendirikan sholat. Iqamah, yang namanya iqamah itu kalau semisal orang, ya, orang itu kalau dalam statusnya itu ada yang dalam perjalanan, ada yang tidak dalam perjalanan. Yang di rumah namanya mukim, yang tidak di rumah namanya musafir. Kalau musafir kan kadang-kadang, ya, kalau iqamah itu menetap, artinya sholat itu harus ditetapi. Tidak hanya 1-2 kali tidak, tapi dilakukan secara kontinu sehingga nanti sir ataupun rahasia hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sholat itu nanti bisa terwujud pada diri seorang muslim. Di samping itu iqamah itu bahasa ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, aqimus sholat, sebetulnya dirikanlah sholat, artinya mendirikan dengan hakikat sholat ya, dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan hadirnya hati yang ada pada dirinya. Berkaitan dengan sholat, wa ita'iz zakat, dan juga mendatangkan ataupun menunaikan zakat. Ini secara runtut iqamis shalah itu adalah sebuah ibadah yang berupa badaniah, ibadah waktu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi Allah memberi fasilitas ibadah itu kalau kita angan-angan ini sangat luar biasa ya, yang dimana belum tentu kita jumpai, kita temukan di selain agama Islam. Kita setiap hari harus ada kontak dengan Allah ya, harus ada hubungan khusus dengan Allah. Makanya kalau kita ingin memperbaiki kualitas kehidupan kita, ya kita perbaiki sholat kita. Antara hubungan kita dengan Allah, ya. Kita begitu bangun, kita diberitakan untuk menjalin hubungan ya, spiritual antara kita dengan Allah. Ya, kita hadirkan hati kita bahwa kita juga menyadari bahwa kita adalah seorang hamba ya, yang memang diperintahkan untuk beribadah, untuk taat. Simbol dari ibadah itu kan yang paling pantas, yang paling tepat itu kan sholat. Ya, sembahnya artinya mempersembahkan diri kita untuk Allah, untuk Tuhan kita. Nah, kalau zakat yang sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta benda sebagai refleksi atau perwujudan kalau seorang mukmin katanya meyakini kalau Allah adalah Tuhannya, kalau Allah adalah yang paling dicintainya, itu ada pembuktiannya, diantaranya adalah dengan siap, rela dan berani untuk mengorbankan sebagian dari hartanya. Apa yang kita berikan kalau wajib zakat itu adalah batas minimal. Kalau dikembalikan terhadap rekam jejak para sahabat-sahabatnya Nabi sangat luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Para sahabatnya Nabi bukan hanya sekedar zakat saja sebagai pembuktian kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka semua benar-benar membuktikan dengan mencurahkan semua harta bendanya untuk perjuangan Islam dan juga Rasulullah seperti itu. Mereka begitu mendengar ya dawuhnya Allah, anjuran untuk bersedekah, untuk infak, mereka dengan sukacita, dengan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ada sebuah ayat ya, di mana di dalam Al-Quran Allah menyebut
disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian para sahabatku tidak bisa dikatakan sebagai albir, sebagai orang baik sehingga kamu menginfakkan hartanya. Itu asbabun nuzul ini. Begitu sahabat mendengar bahwa seseorang ini tidak bisa dikatakan bagus, tidak bisa disebut sebagai orang baik kecuali kalau dia rela memberikan sesuatu yang terbaiknya. Ini sahabat langsung datang di hadapan Rasul. Wahai Rasul, saya punya kebun kurma. Saya akan memberikan kebun kurma saya yang paling baik, yang paling bagus, ya. Karena yang namanya sawah itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin buahnya tidak begitu bagus, letaknya tidak begitu strategis, aksesnya sulit, untuk pengairannya juga tidak begitu bagus. Ini sahabat itu langsung menginfakkan. Saya punya tanah di bagian timur, bagian utara, bagian selatan. Ini tanah yang paling bagus milik saya, yang buahnya paling enak, paling bagus, dekat dengan air, dengan sumber mata air di bagian sini. Sebagai perwujudan daripada lantana lubir rahmat atau fitu mimman tuhibun, ini saya punya kebun kurma yang paling baik ini saya berikan untuk perjuangan umat Islam. Ini para sahabat seperti itu ya. Kalau kita dibandingkan iman kita dengan para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu ya. Kalau kita mau ngamal saja dicari yang nominalnya paling kecil, paling jelek ya. Misal ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, kira-kira pilih yang mana? Tabiat manusia cenderungnya mau yang nominalnya paling kecil. Seandainya kecil pun di situ ada renteng-renteng 5.000 atau 10.000 itu ya pilih yang paling jelek ya. Kita mau ngasih pakaian kalau yang sudah bekas, yang kira-kira kalau dipakai sudah tidak muat, sudah ketinggalan zaman dan seterusnya seperti itu. Kalau sahabat kalau ngasih ya dikasih yang terbaik seperti itu ya. Kalau di tempat saya ujung-ujung ke tetangga itu biasanya habis pengajian kalau murah, jadi ngasihnya murah. Nah kalau di sini coba betul ya. Kalau di sini ngasihnya yang baru seperti itu ya. Kalau di tempat saya ngasih itu kalau sisa. Jadi ngasihnya itu sisanya daripada kedua, terus dikasih ke tetangganya seperti itu ya. Tapi itu sudah lumayan baik daripada tidak ngasih. Tapi paling tidak kualitas keimanan kita itu ya beda jauh dengan para sahabat seperti itu. Nah ini batas minimal itu adalah menunaikan zakat seperti itu ya. Dimana zakat itu artinya adalah dari kata tasbih, membersihkan ya. Karena setiap dari harta kita itu ada yang kotor ya. Sesuatu yang kotor itu ya harus dibersihkan seperti itu. Harus dibersihkan supaya bisa lebih baik seperti itu. Wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, termasuk bagian daripada rukun Islam, fondasi Islam, tiang Islam adalah haji ke Baitullah. Ini sahabat Abdullah bin Umar ini memposisikan haji di posisi keempat. Yang populer kalau haji terakhir ya. Nah ini nampak sekali kalau Abdullah bin Umar ini yang memang hobinya haji. Makanya ini haji diposisikan ke depan seperti itu ya. Sekalipun ini di sini ada komentar dari para ulama menyebutkan bahwa ada dua riwayat dari Abdullah bin Umar. Satu riwayat beliau menceritakan puasa dulu baru haji. Di riwayat yang lain sahabat Abdullah bin Umar menceritakan haji dulu dan juga yang baru puasa seperti itu. Wa shaumi Ramadan, dan termasuk bagian daripada arkanul Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Semua itu adalah pembuktian daripada keimanan seseorang, keislaman seseorang. Manakala ada orang kok ya dia tidak sholat, ya bukan berarti dia bukan orang Islam seperti itu ya, tapi ya tidak sampai menimbulkan kekufuran. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga sambil mengalir saja, nanti kalau ada yang bertanya saya persilahkan saja sambil mengalir ya. Ini hadis kita targetnya 40, tapi saya tahu ada yang ini ya. Ini simpel saja, saya lanjutkan untuk selanjutnya pembahasan hadis yang keempat. Ini untuk hadis yang ketiga, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi untuk menyatakan bahwa seorang itu menjadi Islam itu dengan syahadat, tapi adakah kalimat yang membuat seorang Muslim, seorang Islam itu jadi kafir gitu ya? Jadi kafir itu. Karena barangkali kalau kita tahu ada kalimat-kalimat yang membuat kita jadi kafir, kita kan harus hati-hati jangan sampai suatu, karena kalau itu terucap otomatis itu menjadikan kita kafir. Ya Mas. Ya, syahadat itu merupakan bentuk ikrar bahwa dia telah beragama Islam. Islam itu artinya tunduk itu sepenuhnya taat dan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti manakala ada bentuk ketidaktundukan, baik itu dibentuk dengan bentuk ucapan atau dengan bentuk perbuatan, itu nanti bisa membatalkan keislaman. Jadi sesuatu yang bisa membatalkan keislaman bisa di situ. Kalau di dalam kitab namanya Sulam Taufik, sesuatu yang menimbulkan batal Islamnya itu ada tiga. Ada yang di situ lewat ucapan. Dengan ucapan kemudian orang tersebut batal Islamnya. Kalau batal Islamnya berarti batal imannya. Seperti itu. Ada yang di situ lewat perbuatan. Ada yang lewat itikad. Seperti itu. Ini juga semuanya memiliki perincian masing-masing. Ya kalau lewat ucapan semisal ya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ada orang mengatakan Allahu salisu salasah. Itu kafir menurut keyakinan kita umat Islam ya. Ada
Ada orang mengatakan Allah adalah Tuhan ketiga, Trinitas misalnya. Kita umat Islam meyakini bahwa itu adalah apa? Tindakan yang bisa membatalkan keislaman. Adapun ada orang kok ingin berkeyakinan seperti itu, ya itu hak dia. Tapi secara Islam menilai itu keluar dari keislaman. Misal ada orang yang mengatakan saya meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad, wahyu masih ada. Itu juga termasuk sesuatu yang membatalkan Islam. Seperti itu ya. Zaman sekarang ini kita harus hati-hati. Ya. Zaman akhir ini marak sekali seperti itu ya. Aliran-aliran yang akan menyesatkan. Kalau jelas beda agama sudah jelas. Kalau yang repot itu dia agamanya Islam, dia mengaku bahwa dia agamanya Islam, tapi bawa syariat atau bawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Ini beberapa hari yang lalu seperti itu ya. Kita dibongkar dengan sebuah konten yang mengatakan bahwa tukar pasangan yang masih sama-sama suka itu boleh. Itu bolehnya itu dari mana? Kalau misalnya itu dari Allah, dari Rasulnya, itu berarti membuat hukum yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu hanya satu contoh saja ya. Atau seorang ingkar, saya tidak meyakini kalau sholat itu wajib. Sholat itu tidak wajib. Ada yang mengatakan seperti itu? Sholat itu tidak wajib. Orang mengatakan begini, ada. Sholat itu tidak wajib. Yang wajib itu ingat Allah. Ada yang mengatakan seperti itu? Nah ini bahaya. Ini dia berusaha keluar dari syariat. Seperti itu ya. Memang substansi daripada sholat adalah apa? Zikir, ingat kepada Allah. Tapi ingat kepada Allah itu karena sudah ada Rasulullah, di mana Rasul menyampaikan syariat, menyampaikan bagi kita dalam beragama, dalam bersyariat itu harus sejalan, harus lurus, harus sesuai sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah seperti itu ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ada yang di situ bisa menjadikan kekufuran dari sisi pekerjaan, ya, misalnya Quran, ya, kemudian kita lempar di sesuatu yang menjijikan atau sesuatu yang jorok di hati ada niatan untuk menghina, ini juga bisa menimbulkan apa? Kekufuran. Atau misal ada non muslim sedang melakukan sebuah peribadatan sujud, misalnya sujud di Tuhan mereka, dan kita sebagai umat Islam ikut-ikutan sujud, nah bahaya. Ya, cara kita menghormati mereka bukan kok kita ikut agama mereka. Cara menghormati, cara toleransi kita kepada non muslim adalah dengan kita tidak mengganggu ibadah mereka. Itu sebuah bentuk apa? Toleransi, bukan kok malah kita ikut-ikutan ibadah. Itu namanya toleransi yang berbatasan. Seperti itu ya. Nabi berdampingan, Nabi itu dekat dengan orang Yahudi. Madinah itu pusatnya Yahudi. Ya, tapi Nabi toleransinya dengan tidak mengganggu mereka, tidak malah ikut-ikutan ritualnya mereka. Sebagaimana mereka juga tidak diperintahkan untuk mengikuti agama kita atau cara beribadah kita, seperti itu ya. Cara beribadah mereka ya udah, mereka punya cara sendiri, kita punya cara sendiri. Cara bertoleransi adalah dengan apa? Dengan kita tidak mengganggu mereka. Ini sudah sangat cukup sekali seperti itu. Ini jadi saya tegaskan lagi bahwa sesuatu yang membatalkan keislaman itu adalah dari ucapan sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ada kitab namanya Asy-Syifa an Ta'rifi Hukumil Mustafa, karya dari seorang ulama bernama Imam Qadhiyah. Di sana disebutkan secara teliti macam-macam sesuatu yang membatalkan keislaman dari segi ucapan. Ya, ucapan kemudian dengan berucap itu mengatakan ucapan itu bisa menimbulkan apa? Kekafiran seperti itu. Itu akan menjadi batal. Apakah hanya batal saja atau termasuk juga murtad? Ya, itu batal Islamnya secara otomatis murtad. Konsekuensinya adalah Islam. Batal Islamnya, ketika dia batal Islamnya maka nikahnya batal. Nikahnya batal. Karena termasuk sesuatu yang membatalkan nikah itu apa? Keluar dari agama Islam. Nanti kalau dia mau kumpul lagi dengan istrinya, di samping tobat dia harus mengulangi akad lagi, karena sudah batal. Seperti itu ya, batal nikahnya. Seperti itu ya. Kalau dia sampai berlanjut, kalau tidak masuk Islam, ya hak waris tentunya tidak ada. Kalau dia meninggal juga tidak boleh orang Islam kemudian apa? Ikut mensolati, ikut memandikan, tidak boleh disolati. Seperti itu ya. Nah, yang boleh disolati hanya umat. Dia kalau meninggal, kok belum tobat, dia nanti harus dikubur di kuburannya. Apa tidak boleh bercampur dengan kuburan umat Islam. Harus dibedakan ya, boleh dipisah antara kuburan Islam dan kuburan yang bukan Islam. Dan beberapa konsekuensi yang lain, diantaranya dia juga tidak mendapatkan hak waris, seperti itu ya. Dan amalnya selama dia mengerjakan batal semua. Ya, dia selama misal di usia 30 tahun dia murtad. Berarti amal dia selama usia 15 sampai 30 dia pernah sholat, dia pernah zakat, dia pernah melakukan berbagai macam kebaikan, itu dihapus semua. Ya, dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kewajiban kita di samping melestarikan keimanan